Oke, halo semua, balik lagi. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Kita akan selami sebuah analisis pasar yang, sekilas sih kelihatannya biasa aja. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, ternyata penuh misteri dan kecurigaan. Yuk, kita mulai bedah sama-sama. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Apa yang kita lihat di pasar itu cuma pergerakan normal di akhir minggu? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan yang udah dirancang dengan sangat rapi? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari penelusuran kita kali ini. Yuk, kita lihat TKP-nya. Jadi, pas banget di akhir minggu perdagangan, harga menyentuh satu level kunci yang penting. Buat kebanyakan orang, ini artinya, ya udah, target tercapai, selesai. Tapi buat analis kita, justru waktunya ini loh, tepat di ujung minggu, yang bikin alarm bahaya bunyi. Oke, kita masuk bagian pertama. Dan ini penting banget buat dipahami ya, dalam analisis pasar, kapan sesuatu terjadi itu bisa sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada apa yang terjadi. Timing, itu kuncinya. Dan disinilah letak seluruh kecurigaan bermula. Dan ini angkanya 13448. Ingetin angka ini ya. Jadi pasar tuh berhasil nyampe ke level ini, yang emang jadi target mingguan. Kelihatannya misinya sukses kan, harusnya segitu. Tapi, karena ini kejadiannya pas Jumat sore, ini langsung jadi lampu merah buat si analis. So, kecurigaan utamanya tuh gini, pencapaian target ini bukan akhir cerita yang normal, justru sebaliknya. Ini tuh semacam setting panggung, sebuah persiapan matang buat nurunin harga gila-gilaan di minggu depannya. Oke, kecurigaan udah ada. Sekarang waktunya jadi detektif. Buat ngebuktiin teorinya, analis kita ini ngeliat dua jenis bukti. Ada bukti teknis yang kelihatan di grafik, dan ada bukti fundamental dari kelakuan para pemain kakap di pasar. Jadi kita lihat dari dua sisi ya. Pertama, petunjuk teknis. Ini ngejawab pertanyaan, apa? Apa sih yang kita lihat di grafik, pola-polanya gimana? Nah yang kedua, petunjuk fundamental. Ini buat ngejawab kenapa. Kenapa pasar gerak begitu? Kita intip kelakuan institusi-institusi besar. Yuk, kita bedah petunjuk teknisnya dulu. Namanya liquidity grab. Ini tuh manuver klasik banget. Bayangin deh, pasar sengaja didorong ke satu level harga tertentu cuma buat nyapu bersih semua order yang ada di situ. Entah itu stop loss orang, entah itu order masuk. Begitu udah bersih, harganya langsung dibanting balik arah. Jebakan Batman lah istilahnya. Nah, sekarang kita lihat petunjuk fundamentalnya. Dan gila ini nyambung banget. Jadi di akhir bulan, para raksasa keuangan ini biasanya bersih-bersih portofolio, namanya rebalancing. Dan tahu nggak strategi mereka? Seringnya, harga sengaja ditekan turun dulu. Buat apa? Ya biar mereka bisa borong aset di harga murah, sebelum harganya diterbangin lagi. Jadi polanya jelas, turun dulu, beli banyak, baru naik tinggi. Oke, kita udah punya dua petunjuk kuat. Sekarang, gimana cara analis kita ini nyatuin semua kepingan puzzle ini? Nah, disinilah sistem andalannya, DNA 1978, masuk ke dalam cerita. Dan ini dia kesimpulannya. Pergerakan turun yang mencurigakan ini, menurut teorinya, bukanlah tanda tren naiknya batal. Bukan. Ini cuma jalan memutar yang strategis. Pasar sengaja turun dulu buat ngumpulin bensin, ngumpulin daya beli, sebelum benar-benar tancap gas ke atas. Dan jalan memutar ini bukan tanpa tujuan. Menurut sistem DNA 1978, targetnya jelas. Di angka ini, 13365. Level ini diyakini bakal jadi landasan pacu baru buat lonjakan harga berikutnya. Tapi, penting banget nih buat diingat. Walaupun ada belokan sementara, tujuan utamanya sama sekali nggak berubah. Angka 136 ini tetap jadi tujuan akhir target besarnya. Jadi, penurunan ini cuma taktik, bukan perubahan arah strategis. Terus, apa yang dilakuin si analis dengan semua info ini? Nah, ini bagian yang paling menarik dari pendekatannya. Dia nggak langsung pasang posisi besar-besaran. Justru sebaliknya, dia melakukan semacam eksperimen kecil yang super hati-hati. Tujuannya buat ngumpulin data. Dan ini harus digarisbawahi ya, aksi ini tuh bukan buat cari untung. Bukan. Ini disebut entry observasi. Tujuannya murni buat ngumpulin data tentang kelakuan pasar. Kenapa? Karena ini baru bulan pertama dia ngamatin sistemnya, jadi fokus utamanya adalah belajar, bukan cari cuan. Dan ini dia rencana mainnya, langkah demi langkah. 1. Dia pasang order beli di 1.3460. 2. Buat jaga-jaga, stop loss-nya dipasang super ketat di 1.3455. 3. Risikonya cuma 5 pips, kecil banget dan udah dihitung. Dan yang keempat, tujuannya cuma mau lihat reaksi pasar buat ngetes. Bener nggak sih sistem DNA 1978 ini bacaannya? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal lihat ada dua kemungkinan hasil, dan gimana pun hasilnya,
Itu semua tetap sejalan sama filosofi utama si analis. Jadi, mau hasilnya apapun, dia udah siap. Skenario pertama, DNA 1978 terbukti valid. Tandanya, harga bakal mantul naik dari 13460 dan tren naiknya lanjut sesuai rencana. Skenario kedua, pasarnya lagi remapping. Tandanya, stop loss di 13455 kena. Tapi ini bukan kegagalan loh, justru ini jadi konfirmasi kalau pasar emang lagi ambil jalan memutar ke 13365. Jadi, gimana pun hasilnya, dia dapat informasi berharga. Dan kita tutup dengan satu kalimat yang keren banget yang jadi inti dari semua ini. DNA 1978 tidak menebak, ia membaca. Ini benar-benar jadi pengingat ya, kalau tujuan utamanya itu bukan jadi cenayang pasar, tapi jadi pembaca yang ulung. Biarin aja pasar yang kasih cerita. Tugas kita cuma dengerin dan menafsirkan. Keren banget.